Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nas'alullaha ayyuwafiqana jami'an wa ayyaftah alaina futuhal arifin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pengkajian kitab Arba'in Nawawi karya Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, masuki hadis ke-25 hingga ke-26. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi fid dharaini amin. Hadis ke-25, mari kita baca dahulu. An Abi Dzarin radhiyallahu anhu aidan anna nasan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qalu lin nabiyyi ya Rasulullah dhahaba ahludz dzusuri wal azuri yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasumu wa yatasaddaquna bifuduli amwalihim. Qala awalaysa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaqun inna bikulli tasbihatin sadaqatun wa kulli takbiratin sadaqatun wa kulli tahmidin sadaqatan wa kulli tahlilatin sadaqatun wa amrun bil ma'rufi sadaqatun wa nahyun anil munkarin sadaqatun wa fihi yud'i ahadikum sadaqatun. Qalu ya Rasulallahi ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajrun. Qala ara'aytum law wada'aha fi haramin akana alaihi wijrun wa kadzalika idza wada'aha fil halali kana lahu ajrun. Rawahu Muslim. Mari kita takhris dahulu hadis ke-25. Sumber hadis kita dapati hadis di atas dalam Sahih Muslim, kitab Az-Zakah, bab babu bayanu an ismis shadaqah yaqa ala kulli naw'in minal ma'ruf. Hadis nomor 1006 dalam kitab Matabah Syamilah ya. Derajat hadisnya itu sahih karena termasuk dalam Sahih Muslim. Perawi sahabat yaitu Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, salah satu sahabat dekat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, mari kita artikan hadis ke-25 ini. An Abi Dzar radhiyallahu anhu aidan, dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, anna nasan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qalu lin nabi, bahwasanya kelompok sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, dhaba ahlud dzusuri bil ujuri, orang-orang kaya telah meraih semua pahala. Yusalluna kama nusalli, mereka salat sebagaimana kami salat. Wa yasumuna kama nasumu, dan mereka puasa sebagaimana kami puasa. Wa yatasaddaquna bifuduli amwalihim, dan mereka bersedekah dengan kelebihan harta mereka. Qala, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, awalaysa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaqun, bukankah Allah telah menjadikan bagi kalian sesuatu untuk disedekahkan? Inna bikulli tasbihatin sadaqatan, sungguhnya setiap tasbih adalah sedekah. Wa kulli takbiratin sadaqatan,
Setiap takbir adalah sedekah. Wa kulli tahmidatin shadaqatan, dan setiap tahmid adalah sedekah. Wa kulli tahlilatin shadaqatan, dan setiap tahlil adalah sedekah. Wa amrun bil ma'rufi shadaqatun, dan memerintahkan kebaikan adalah sedekah. Wa nahyun an munkarin shadaqatan, serta melarang dari kemungkaran juga bersedekah. Wa fi bud'i ahadikum shadaqatun, bahkan dalam berhubungan suami istri dalam pernikahan salah satu kalian adalah sedekah. Lalu mereka berjawab, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, atati ahaduna sahwatahu wa yakunu lahu fiha ajrun. Apakah seseorang menyalurkan syahwatnya lalu mendapatkan pahala? Qala, Nabi SAW menjawab, aro'aitum law wadu'aha fil harami akana alaihi wijrun. Bagaimana pendapat kalian jika ia menyalurkannya ke yang haram? Bukankah ia mendapatkan dosa? Fakadzalika idza wadu'aha fil halali kana lahu ajrun. Maka demikian pula jika ia menyalurkannya di tempat yang halal, maka ia mendapatkan pahala. Rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Para sahabat miskin merasa iri kepada orang kaya dalam bersedekah dengan hartanya selain sholat dan puasa, sedangkan mereka tidak mampu. Rasulullah SAW memberikan motivasi bahwa sedekah tidak hanya dalam bentuk harta, namun ucapan zikir, amal kebaikan, dan bahkan hubungan halal pun berpahala. Tiap muslim punya peluang pahala, tidak hanya yang berharta. Zikir dan amal lisan dihitung sebagai sedekah. Amar ma'ruf nahi mungkar nilainya sedekah. Aktivitas biologis dalam pernikahan yang halal juga bisa berpahala jika diniatkan dengan baik. Niat membedakan dosa dan pahala dalam perkara duniawi. Baik, mari kita lanjutkan hadis ke-26. Mari kita baca dahulu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu sulama minan nasi alaihi sadaqatun kulla yawmin tatlu'u fihi syamsu wa ya'dilu bainal itsnaini sadaqatun wa yu'inu ar-rajula fi dhabbatihi fayahmiluhu 'alaiha aw tarfa'u lahu 'alaiha mata'ahu sadaqatun wal kalimatu thayyibatu sadaqatun wa bi kulli khutwatin yamshiha ila sholati sadaqatun wa yumitu adha 'anit tariqi sadaqatun. Rawahul Bukhari wa Muslim. Baik, mari kita takhrij hadis ke-26 ini. Sumber hadis kita dapati dalam Sahih Bukhari, Kitabul Jihati was Siyar, bab fadlu may yahmilu mata' sahibahu fis safar, nomor hadis 2989. Dapat juga kita dapati di dalam Sahih Muslim, Kitabuz Zakah, bab bayanu annal ismus sadaqah yaqa'u ala kulli na'un minal ma'ruf, hadis nomor 1009. Derajat hadis ini yaitu sahih. Hadis ini muttafaqun alaih, sepakati kesahihannya oleh Bukhari dan Muslim. Perawi sahabat pada hadis ini yaitu Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Mari kita artikan hadis di atas. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu sulama minan nasi alaihi sadaqatun, setiap sendi tubuh manusia itu wajib dizakati dengan sedekah. Kulla yaumin tatlu'u fihi syamsu, setiap hari saat matahari terbit, ya'dilu baina itsnaini sadaqatun, engkau mendamaikan dua orang yang berselisih adalah sedekah. Wa yu'inur rajula fi dabatihi fayahmiluhu 'alaiha wa yarfa'u 'alaiha mata'ahu sadaqatun.
dan engkau membantu seorang naik dari kendaraannya atau mengangkat barangnya ke atas kendaraan, itu adalah sedekah. Wal kalimatut thayyibatu shadaqatun, ucapan yang baik adalah sedekah. Wa bi kulli khutwatin yamshiha ila sholati shadaqatun. Setiap engkau menyingkirkan gangguan dari jalan adalah sedekah. Setiap langkah yang engkau ayunkan menuju salat adalah sedekah. Wa yumitul adza 'anit tariqi shadaqatun, dan engkau menyingkirkan gangguan dari jalan adalah sedekah. Rawahul Bukhari wa Muslim, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadis ini menjelaskan bahwa setiap bagian tubuh manusia khususnya sendi memiliki tanggung jawab sosial yang harus dibayar setiap hari dengan amal kebaikan, yaitu bersedekah. Tidak hanya dalam bentuk harta, tapi juga bisa mendamaikan orang yang berselisih, membantu orang lain secara fisik, berbicara dengan baik, melangkah ke masjid untuk sholat, dan yang terakhir yaitu menyingkirkan gangguan di jalan. Maka kita bisa ambil pelajaran dari hadis di atas bahwasannya Islam menekankan bahwa seluruh aktivitas sosial yang positif bisa bernilai ibadah dan sedekah. Dan setiap orang yang punya peluang yang sama untuk berbuat baik setiap hari meskipun tidak punya harta. Itu adalah hadis yang disampaikan oleh Nabi besar Muhammad SAW kepada umatnya agar tidak berkecil hati, karena kebaikan itu banyak nilainya dan banyak juga manfaatnya. Maka dari itu kita harus berbuat baik, baik dalam menyelesaikan persoalan orang lain, baik dalam membantu orang lain secara fisik, atau berbuat baik, atau melakukan ibadah, bahkan menyingkirkan benda atau gangguan di jalan pun itu adalah beribadah kepada Allah yang bersifatnya adalah bersedekah. Wallahu a'lam bissawab.